Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai topik 12 yang berjudul Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah. Lanjut ke materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini ada pengertian pembinaan BMD. Nah, jadi pengertian dari pembinaan barang milik daerah ini adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdaya guna dan juga berhasil guna. Selanjutnya di sini ada lingkup pembinaan BMD. Nah, sama seperti pengertiannya, lingkupnya ini tuh ada pedoman, membimbing, pelatihan, supervisi, di mana pedoman ini penting untuk mengarahkan pejabat atau pelaksana dalam pengelolaan BMD sesuai dengan aturan. Nah, terus juga bimbingan diperlukan untuk menghindari persepsi yang berbeda dan bisa dilakukan melalui sosialisasi. Selanjutnya, pelatihan ini diperlukan untuk memastikan pegawai menguasai aspek teknis dalam pengelolaan BMD. Dan supervisi ini merupakan hal penting untuk menyelesaikan kendala dan mengidentifikasi ketidaktepatan dalam pelaksanaan pengelolaan BMD secara dini. Ya, selanjutnya ini ada kewenangan pembinaan barang milik daerah. Nah, di sini ada 3 regulasi utama yang mengatur kewenangan pembinaan barang milik daerah. Yang pertama itu ada PP nomor 27 tahun 2014 pasal 90 yang menyatakan bahwa pembinaan dan penetapan kebijakan BMD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan kepala daerah merupakan pembina pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan perda tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dipimpinnya. Nah, yang kedua ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMD. Selanjutnya yang ketiga ini ada Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 82 yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan BMD. Sedangkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Next. Baik, selanjutnya itu ada konsep pengawasan dan pengendalian BMD. Jadi pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan pengalihan aset ini merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam daerah. Nah, pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari siklus pengelolaan BMD mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Nah, untuk memastikan bahwa mekanisme yang telah dilakukan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini tuh kepala daerah ini merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Next slide. Nah, selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup pengawasan dan pengendalian, bahwa tujuan utamanya itu adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai tujuan itu, maka fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ini sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD. Next slide. Oke, selanjutnya ada prosedur pengawasan dan pengendalian BMD. Yang pertama itu langkah-langkahnya ada pengecekan status penggunaan BMD. Pemeriksaan status penggunaan BMD ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan BMD sudah sesuai dengan tupoksi dan efisien. Yang kedua ada pengecekan inventaris barang. Pengecekan inventaris barang ini secara fisik oleh SKPD minimal dilakukan sekali dalam 6 bulan, yang memiliki 4 tujuan. Yang selanjutnya ada evaluasi penggunaan dan pemanfaatan BMD. Berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan pada langkah 1 dan 2, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan BMD. Evaluasinya itu meliputi kebenaran penggunaan, penanggung jawab, dan kondisi barang sesuai dengan tupoksi. Yang terakhir adalah pengendalian BMD. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pada langkah ketiga, dilakukan pengendalian terhadap BMD yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan. Next slide. Ya, selanjutnya di sini ada studi kasus dari kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2022, di mana kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Kuningan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 21 sampai 23 Oktober 2022 di Surabaya, dengan tema pembinaan pengelolaan BMD dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap pengamanan dan pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Di mana kegiatan ini tuh dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari Camat Kuningan, Camat Cibubur, Kelurahan Kabupaten Kuningan, unsur Kejaksaan Negeri Kuningan, dan pihak-pihak lain. Yang kegiatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan pemahaman
tentang pengamanan dan pemanfaatan BMD dengan mengadopsi kemampuan BPKAD Kota Surabaya dalam mengelola BMD, sehingga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dan dalam pengelolaan BMD. Di mana Kepala BPKAD sendiri itu mengatakan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset seperti database aset yang kurang akuntabel, administrasi aset yang belum tertata dengan baik, dan pengamanan aset masih rendah, serta aset dikuasai oleh pihak ketiga dan dinilai dapat menghambat pengelolaan BMD. Baik, sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.